Okay. Yeah. 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 Ini parah nih. Tenang, tenang. Okay. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Momen Prabowo Subianto dan Jokowi dipermalukan oleh presiden luar negeri. Jadi teman-teman semuanya, kita sudah bisa melihat kapasitas daripada presiden dan mantan presiden, baik dari Jokowi dan juga Presiden Prabowo Subianto, yang tentunya tak saat ini teman-teman semua ya dipermalukan habis-habisan oleh presiden dari negara lain. Ingin salaman malah diacuhkan oleh Erdogan. Jokowi pengen salaman dengan Donald Trump malah dipermalukan. Ya, seperti inilah teman-teman semuanya. Kita saksikan cuplikan-cuplikan video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe teman-teman semua. Ini parah nih. Okay. Yeah. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Okay. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Terima kasih, dan sekarang atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia dan atas nama pribadi, saya mengajak para hadirin semua untuk angkat gelas kita, minum untuk kesehatan. Yeah. Yang mulia Presiden Republik Prancis beserta Ibu, dan untuk kesejahteraan kedua bangsa kita, bangsa Prancis dan bangsa Indonesia. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement, et personnellement, j'invite à tous les invités ici présents de faire un toast pour la santé du président et de Madame Brigitte Macron et la prospérité de l'Indonésie et la France. Yeah. Vive la France, vive l'Indonésie. Merci beaucoup. Oke. Agenda pertemuan dengan Presiden Macron hari Kamis. Tapi mengapa Presiden Prabowo sudah tiba Selasa pagi di Prancis? 2 hari ngapain ya? Kepo nih. Tapi bukan sekedar kepo ya. Sebagai rakyat pembayar pajak, kita berhak dong menuntut transparansi penuh atas penggunaan anggaran negara. Presiden Prabowo tiba di Paris pada Selasa pagi, sementara pertemuan puncak dengan Presiden Macron baru berlangsung hari Kamis. 2 hari diantaranya hanya diisi salat Idul Adha dan silaturahmi dengan diaspora Indonesia di Paris. Agenda lengkap di sela waktu tersebut tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik. Ini adalah state visit yang mahal. Menurut Tempo, Prabowo dan rombongan menginap di Hotel Four Seasons dengan total tarif kamar mencapai 5,8 miliar rupiah. Ini tarif kamar saja, belum biaya yang lain-lain yang seabrek-abrek itu. Semakin lama durasi kunjungan, maka semakin besar pula pengeluaran negara. Pertemuan hari Kamis sudah buru-buru datang 2 hari sebelumnya. Ada apa ini? Padahal ini sudah kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat. Juli 2025, Januari, April, dan Mei 2026.
Pak Prabowo sendiri mengakui sudah 3 kali ke Prancis di tahun 2026. Kalau disimpulkan bulan April ke Prancis, ini bulan Mei bisa disebut sudah tiap bulan Pak Prabowo ke Prancis. Dan total perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri sudah 50 kali dalam 19 bulan. Sementara Pak Prabowo sering bicara soal efisiensi. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Waktu dan anggaran terkesan pemborosan. Di saat rupiah terus terpuruk, IHSG ambruk, dan dolar semakin perkasa, Presiden malah meninggalkan tanah air saat Idul Adha, meninggalkan program sapi kurban APBN 1098 ekor dengan anggaran 100 miliar yang menuai kontroversi. Hasil kunjungan sebelum ini yang dipamerkan juga masih didominasi MOU dan Letter of Intent, belum terlihat investasi real yang nyata. Rakyat tidak anti diplomasi. Rakyat anti pemborosan dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Ingat, transparansi bukan permintaan, melainkan kewajiban. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu Bang. Kita menolak hasil pemilihan presiden 2019 yang memenangkan Jokowi Maruf Amin. Target kita ya mempressure Bawaslu Bang. Kita menekan Bawaslu untuk menganulir ya, mendis keputusan KPU. Ternyata dianggap sama Jokowi ini kan, kita ini kan perusuh Bang, gitu. Rakyatnya dihadapi sama ini kan kekerasan lah kayak gitu kan. Kakek-kakek Bang, umur 71 tahun, dihajar Bang itu, habis Bang, malam jahanam itu, ya Bapak ditangkap Bang, waduh, habis lah gitu, ini darah semua Bang. Pakaiannya nih Bang. Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh sampai mungkin internasional lah bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini Bang, mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Makmul. Beliau dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia Bang, karena nggak kuat kali ya Bang. Jadi ya ini meninggal pas dalam tahanan Bang, Pak Mul ini. Ini 2 profesor kan? Ini dua profesor ini. Penahanan kurang lebih sekitar 2 minggu lah kita dirilis nih Bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga Bang, luar biasa. Ya, gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah, kayak gitu kan, sama di setrum juga kayak gitu, disuruh ngaku lah gitu kan, karena memang kan awalnya kita nggak mau ngaku kan gitu kan. Ya udah nggak kuat juga kan kita kan, ya akhirnya ngaku juga gitu, sekali aja sih waktu itu Bang, seperti itu. Ya ini semua ngalamin Bang. Kawan-kawan kita ini semua ngalamin penyiksaan yang luar biasa. Terus juga ada lagi nih Bang yang emak-emak gitu kan, kasusnya tuh dituduh bom ketapel gitu loh. Itu dia juga mengalami penyiksaan juga Bang, luar biasa juga. Aduh, sedih juga Bang, ya perempuan lah ya istilahnya, kayak gitu kan. Apa daya lah perempuan itu kan gitu kan. Tapi ya dijaring juga, diangkut juga kayak gitu. Ini Jokowi ini gila gitu loh. Biadab banget gitu. Kalau mungkin kan sebelumnya kan era-era sebelumnya namanya politik itu kan aktivis ditangkap nggak lama lah gitu Bang, diurus selesai ya 2 bulan 3 bulan bebas gitu kan. Ini kalau kita bener-bener mau diinin Bang, mau dihabisin gitu loh kayak gitu, mau dimatiin aja nih orang-orang gitu. Orde Baru aja, Soeharto aja nggak sesadis kayak gini, Jokowi ini lebih, sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei, tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh Bang, dihajar Bang, lututnya nih, lutut patah Bang. Patah, udah nggak sempurna lagi, ya akhirnya kakinya jadi begini. Tuh, melendung gini. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu Bang. Lembaga OCCRP bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 ini, setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitu lah, bahwa Jokowi itu ya harus diadili, harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen Bang, bayangin Bang. Tentunya kekecewaan dari Erdogan terhadap Prabowo Subianto yang mengatakan perlindungan
terhadap Israel. Inilah yang membuat Erdogan kecewa dan tidak mau menanggapi daripada salaman Prabowo Subianto, teman-teman semuanya, apalagi Jokowi. Jokowi ya memanglah presiden boneka pada waktu itu yang tidak benar-benar dianggap oleh Donald Trump, oleh presiden Amerika. Ya kalian tahulah teman-teman semua ya. Cuman kan Indonesia ini kan cari aman supaya negara kita aman dari embargo ataupun dari serangan Amerika, tentunya seperti itu. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum.